Moshi Moshi, selamat datang di channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya dengan sebuah tema, yaitu kabar bahagia darinya. Ya, siapakah orang ini dan bagaimana cerita kalian? Semoga hal baik terjadi sama pembacaan ini. Oke, siapakah dirinya? Nah, orang ini yang akan memberikan sebuah kabar bahagia ke kamu, ini adalah seseorang yang kalau saudara lihat seseorang yang punya intuisi ya, yang terkoneksi dengan kamu. Artinya kabar bahagia yang akan datang ini juga bisa saja sesuatu yang sudah kamu rasakan, sudah ada intuisi dari dalam dirimu yang tahu bahwa hal ini akan datang dan akan terjadi ya, bahwa kabar bahagia ini akan datang ya. Di sini ada energi feminim ya. Lalu di sini juga ada yang dari dia terkoneksi secara kamu intuisi, dan juga bisa saja kalian banyak berkomunikasi di malam hari ya, atau dia lahir di malam hari ya. Di sini ya, dia sedang dalam situasi di mana berjuang untuk mempertahankan perihal finansial dia ya. Jadi di sini mempertahankan apa yang ada, kestabilan finansial yang ada ya. Jadi kamu tahu ya, salah satunya ya, mungkin orang ini tertunda untuk menyampaikan kabar finansial ke kamu, kabar bahagia ke kamu karena sedang mengurus perihal finansial ya. Orang ini pingin finansialnya itu bisa aman, bisa stabil gitu ya. Karena di sini bisa saja ada yang berhubungan dengan keluarga juga finansialnya. Ya. Orang ini bisa saja adalah seseorang yang memang ya, mungkin menarik diri dari kamu, menjauh dari kamu gitu loh ya. Karena intuisinya dia memang membimbing dia untuk mungkin dia menjauh dulu dari kamu ya. Bukan karena tidak sayang kamu, tapi memang fokusnya itu dia merasa yang terbaik adalah aku harus sendiri dulu, harus fokus dulu, menenangkan dulu perasaan aku, menenangkan dulu pikiran aku. Oke, sebentar ya, Sora belum siap ambilnya dua. Dan di sini ya, kamu merasa mungkin juga ada sisi di mana bingung bagaimana harus bersikap sama dia gitu loh ya. Di sini kamu juga lelah, mungkin kamu sudah lelah menunggu, kamu juga mungkin sudah lelah berusaha mengalah gitu ya. Jadi di sini ada periode di mana kalian itu dia menjauh, kamu pun vakum gitu ya. Karena kamu sudah pernah berusaha mungkin mengerti dan memahami dia, tapi kamu merasa mungkin tidak bisa sepenuhnya mengerti dan memahami dia gitu loh ya. Oke, dan di sini ada hubungan yang sampai ke titik mungkin jenuh, lelah ya, karena mungkin arah yang tujuannya mungkin belum jelas dan sebagainya. Dan di sini lagi-lagi tentang hal-hal yang realistis ya. Jadi di sini antara finansial dengan perasaan itu ada satu kontras di sana gitu ya. Bisa saja keadaan finansial tidak mendukung keadaan perasaan gitu ya. Jadi di sini kayak harus terbagi dua, antara fokus sama perasaan atau mau fokus secara finansial, atau hal-hal yang harus dilihat di depan mata. Jadi yang satu terlihat di depan mata, yang satu tidak terlihat di depan mata. Nah, di sini juga artinya dia masih dalam proses berjuang, memang ya, berjuang untuk mencari finansial. Mungkin ada yang kuliah lagi lah dan sebagainya gitu loh ya, untuk bisa punya finansial yang lebih baik gitu. Oke. Bagaimana sih situasi hubungan kamu dan dia pada saat ini? Ya. Sorry ambilnya ini. King of Pentacles ya. Di sini sama-sama fokus ya. Kamu juga akhirnya dia fokus sama finansial, kamu pun fokus sama finansial ya. Di sini sama-sama kalian itu pingin memang salah satu faktor yang mendukung tentang hubungan ini adalah tentang kestabilan finansial. Tapi di sini bisa juga adalah sama-sama mempertahankan apa yang dianggap berharga ya, entah harga diri, entah pemikiran. Jadi kamu mungkin berpikir ya sudah, dia aja yang ngalah, tapi dia juga berpikir kamu aja yang ngalah. Jadi di sini ada bentrokan ego ya. Nah, di sini begitu banyak pertimbangan, begitu banyak hal-hal yang dipikirkan, pertimbangan baik dan buruknya. Tapi ini memang balik lagi, hal-hal yang menjadi pertimbangan itu nggak harus finansial ya, bisa saja prinsip, bisa saja pola pikir, bisa saja sikap-sikap dan sebagainya.
Dan hubungan ini tuh sebenarnya adalah hubungan yang banyak melewati masalah, ya, banyak apa namanya dominansi. Jadi mungkin di sini dia maunya kamu ngikutin dia, kamu maunya dia ngikutin kamu, gitu loh ya, dan sebagainya. Tapi di sini juga ada tentang masalah power, ya. Jadi di sini ketegasan. Jadi mungkin juga tentang ketegasan sikap. Bisa nggak sih bersikap yang tegas gitu loh? Maunya apa gitu? Dan situasi, tapi di sini masih ada sisi diri kayak masih mungkin nggak ya diperjuangkan gitu loh. Jadi masih terselip di antara ego kalian berdua, ya, dan pertimbangan yang banyak. Masih ada kepikiran masih mungkin nggak ya diperjuangkan, mengingat sudah banyak sekali pertimbangannya, ya, entah masalah waktu yang sudah diberikan, perasaan yang sudah dalam, dan sebagainya, ya. Dan di sini bagaimana tentang arah kesuksesan ke depan. Jadi memang ini kombinasi tentang banyak faktor, ya. Oke. Apakah hubungan ini arahnya ke depannya bisa berhasil dan sebagainya. Oke, kita mau lihat. Oke, kita mau lihat. Siapa sih orang ini kira-kira? Ciri-cirinya. Orang ini memang tipenya pasif, ya. Orangnya tipenya pasif, selalu selama ini juga mungkin kamu yang selalu berusaha menginisiatif dirinya dia. Nah, hidup dia itu lagi banyak kayak menunggu, ya. Entah menunggu finansial yang membaik, entah menunggu kabar yang baik, lebih baik buat karirnya dia, dan sebagainya. Intinya banyak di sini periode dia memang lebih banyak menunggu, ya, dan lebih seperti pasif. Oke. Nah, orang ini sebenarnya pingin tahu banyak hal, ya. Ada beberapa yang usianya memang lebih muda daripada kamu, ya, secara pemikiran atau secara umur, ya. Dia masih pingin tahu banyak hal, masih mau explore. Jadi memang kadang-kadang masih belum bisa berpikir dengan benar-benar bijak. Jadi makanya butuh waktu untuk menarik diri, ya. Secara penampilan mungkin dia bisa saja yang tipenya kamu banget, ya, good looking, charming. Dia gampang membangun relasi dengan lawan jenis, gitu loh, ya. Menarik juga orangnya, bersemangat, gitu ya. Di sini ada sisi kepingin didengerin, gitu loh, diperhatiin, ya. Orang ini punya koneksi secara perasaan sama kamu yang mendalam, ya. Artinya tidak bisa dipungkiri, ya. Meskipun mungkin beberapa dari mereka itu berjauhan dari kamu, ya, LDR juga, ya. Tapi di sini perasaan itu koneksinya selalu ada di sana. Oke, koneksi selalu ada di sana dari awal, ya. Nah, dan di sini orangnya memang tipenya pemikir, perenung, gitu loh, ya, serius, gitu ya, tentang mengevaluasi dan sebagainya. Itu kalau yang Sora lihat di sini, ya. Memang dia itu karena sudah banyak mungkin mengeluarkan tenaga, waktu, hatinya dan perasaannya dia, ya, terhadap banyak hal dalam hidupnya. Jadi dia seperti menunggu ada hal baik bisa lebih baik perbaikannya ke depan, gitu. Kita mau lihat ada kabar baik apa dari dirinya dia. Oke. Ada kabar baik apa? Oke. Ada kabar baik apa? Yang pertama adalah dia mulai menyadari kalau dia bersikap yang seperti sekarang, ya, apa namanya, ego masing-masing. Dia tahu itu malah jadi toksik, ya. Jadi dia mulai menyadari bahwa ada ketoksikan dalam hubungan kalian, di mana ada ego yang sama-sama nggak mau ngalah, sama-sama apa namanya, sama-sama negatif. Jadi dia tuh pingin kayak, yuk kita perbaiki hubungan ini biar nggak toksik lagi. Yuk, dia pingin memperbaiki hubungan ini supaya bisa lebih positif. Jadi sama-sama pingin meredam ego, sama-sama pingin bisa diskusi, sama-sama pingin bisa bicara, gitu loh, ya. Dan apa namanya, dia mulai menyadari kalau dia itu selama ini tertekan dengan sosial, ya. Jadi dia itu seperti nggak mau lagi membiarkan sosial itu atau lingkungan itu menekan dia. Contoh, ya, teman-temannya mungkin bilangnya kayak, udahlah belum siap lah sekarang, nanti aja kalau relationship, kalau mau serius bla bla bla, gitu. Jadi dia seperti lebih mau terbuka untuk yang kayak, aku udah lagi deh nggak terlalu menduliin apa yang social expectations, gitu loh, orang-orang di lingkungan. Dia mau lebih realistis, karena kan sebenarnya di sini ada beberapa yang dalam tanda kutip kurang realistis, ya. Mungkin menyamakan diri dengan orang lain atau menyamakan kamu dengan orang lain, gitu ya. Dan dia pingin bilang sama kamu bahwa dia merasa ada sexual chemistry sama kamu, ada keterikatan secara seksual atau chemistry secara fisik sama kamu.
ya. Dan itu tidak selalu berarti hubungan seks ya, tapi dalam arti memang seks appeal kamu itu dia merasa ada koneksinya. Oke, dan dia pengen bilang bahwa sebenarnya kita itu mirror loh, ya. Jadi kalau aku ngerasain apa atau kamu ngerasain apa, aku akan juga ngerasain. Jadi ini kabar bahagianya adalah lebih banyak kepada mulai adanya kesadaran untuk lebih memahami diri dan hubungan kalian. Itu yang Sora lihat di sini. Ya. Dan di sini ada kabar baik, ya. Dia kepingin punya hubungan yang lebih serius. Dia pengen punya hubungan yang berakhir bahagia, ya. Jadi di sini ada satu perencanaan tentang masa depan yang dia pikirkan untuk bisa berakhir bahagia, ya. Dan dia merasa bahwa hubungan ini itu ada transisi. Dia merasa adanya perubahan. Jadi dia mau kasih tahuin sama kamu kalau dia datang, dia mulai ada perubahan. Dia mulai bisa lebih mengerti perasaannya, lebih dalam lagi koneksinya sama kamu, gitu loh. Oke. Dan dia itu mau bilang sama kamu, selama ini dia itu berpikir bahwa ya cinta dia, perasaan dia cuma ilusi gitu loh, cuman gak serius gitu. Tapi ternyata dia punya perasaan yang serius dan mendalam ke kamu. Oke. Dan yang sebelumnya itu dia tidak bisa fokus mungkin cuma sama kamu, sekarang dia sudah bisa memfokuskan hati dan perasaannya cuma untuk kamu, ya. Jadi karena dia sudah mulai merasakan loh mirror effect tadi, ya. Jadi dia merasa bahwa koneksinya memang juga bukan koneksi biasa, ya. Dan dia merasa koneksi sama kamu itu adalah sesuatu yang bikin dia bahagia, sesuatu yang bikin dia senang, gitu ya. Jadi dia di sini mau menyampaikan sama kamu bahwa dia itu punya koneksi yang bahagia sama kamu, dan dia kehilangan kebahagiaannya nggak ada kamu. Dan dia pingin bilang sama kamu bahwa selama ini apa yang dia idam-idamkan, apa yang selama ini dia harap-harapkan itu ada di kamu, ya. Kira-kira seperti itu. Jadi dia tuh mau nyampein bahwa dia tuh udah mulai bisa lebih mengerti, bahwa dia mulai lebih bisa memahami, gitu ya. Kabar bahagia apalagi yang akan dia sampaikan ke kamu? Kabar bahagia apalagi yang akan dia sampaikan ke kamu? Oke. Dia merasa bahwa dia akan mengafirmasikan hubungan ini karena dia merasa kamu adalah soulmate-nya. Jadi dia mau datang dengan mengatakan bahwa kamu memang soulmate-nya dia, dan dia berharap bahwa kalian bisa punya masa depan sama-sama. Ya. Di sini dia tidak menginginkan lagi sebuah perpisahan, karena sekarang perpisahan ini membuat dia banyak sekali belajar, ya. Banyak sekali merasakan kesedihan, kekecewaan, ya. Dan dia akan segera menghubungi kamu atau bertemu dengan kamu, ya. Jadi gini loh, dia pingin datang bahwa ternyata kita terpisahkan hanya akan untuk kembali lagi, ya. Dan kabar bahagianya dia datang untuk mensakralkan hubungan ini ke arah pernikahan, dan untuk yang sudah menikah tetap mengukuhkan pernikahannya. Intinya seperti itu, ya. Teman-teman, ini belum waktunya, ya. Ada suara dari luar karena ini hari Jumat, tapi ini belum sholat Jumat, ya. Kalau udah sholat Jumat adalah suara pasti pause, oke? Dan di sini ada tentang finansial dan karir yang sedang dia bangun. Artinya dia mau datang bawa kabar bahagia. Bisa saja finansial dan karirnya dia sudah mencapai sesuatu perbaikan, ya. Dan dia ada kabar bahagia yang mau dia sampaikan. Kalau selama ini kamu mungkin sudah menunggu, berdoa, berharap, itu ternyata nggak sia-sia kok, ya. Menunggu kamu itu nggak sia-sia. Ada ujung bahagianya kalau ternyata dia masih sayang kamu. Jadi buat kamu yang ngerasa mungkin di sini khawatir, dia masih sayang nggak ya, dia masih cinta nggak ya, gitu, ya. Tunggulah bahwa dia memang masih punya ketertarikan sama kamu, oke? Kalau selama ini dia mungkin punya red flags, punya sikap-sikap yang buruk, yang kamu tuh nggak suka, gitu ya. Soalnya lihat di sini ada perbaikan karena ada ikatan jiwa, ya. Ikatan jiwa ini juga yang membantu seseorang untuk tertrigger untuk bisa lebih berubah, untuk bisa lebih positif, ya. Dan untuk kalian yang kemarin-kemarin mungkin masih khawatir terhadap dia, kok kayaknya belum bisa move on ya Kak Sora dari mantannya dia kok kayaknya masih terbayang-bayang masa lalu. Ada kabar bahagia bahwa dia sudah bisa melepaskan masa lalunya dia. Kira-kira seperti itu. Oke, apa yang akan terjadi ke depannya sama kalian?
Three of Cups banyak kebahagiaan, ada gathering, kebahagiaan, ada kesatuan visi dan misi lagi gitu loh ya. Oke, terlepas dari kekecewaan. Jadi ini adalah kebahagiaan setelah rasa sakit dan rasa kecewa yang sudah lama berlalu. Ada perbaharuan cinta kembali. Jadi di sini memang jelas ya, kabar bahagianya adalah dia pingin memperbaiki hubungan yang kemarin sudah punya banyak rasa sakit, rasa kecewa. Yuk kita bangun lagi dengan asmara, dengan cinta gitu ya. Karena dia di sini memang masih sayang sama kamu. Ya. Dia masih sayang sama kamu. Kalau selama ini itu dia berdiam diri, itu karena dia memang masih berpikir jalan terbaik ya. Jadi dia itu pakai logika juga gitu loh ya. Kalau sekarang situasinya nggak bagus, finansial nggak bagus, pikiran masih mumet, gimana dia mau bergerak ke kamu gitu. Ya, jadi sabar untuk teman-teman, sabar ya. Kartu soulmate sampai keluar 3 kali. Soulmate. Ini sudah sangat-sangat mengunci ya. Bahwa jelas artinya adalah memang ya semesta ini kayak menentukan kayak kalian tuh harus sama-sama. Walaupun memang waktunya itu ditentukan juga sama semesta, bukan dari kalian. Jadi kayak hanya waktu yang belum tepat. Jadi untuk kalian yang sekarang belum bersatu, ini hanya masalah waktu. Science soulmate, ada twin flame. Ini hanya masalah waktu aja. Jadi ini memang untuk kamu yang ngerasa kamu nggak sabaran dan kamu nggak bisa ngerasain koneksinya. Nah, kemungkinan besar ini bukan pembacaan untuk kamu. Intinya seperti itu ya. Dia akan datang kok. Dia akan datang segera. Kalau very soon itu akan ngomongin bulanan. Biasanya kurang dari 6 bulan ya. Dia akan segera mungkin ada perbaikan, ada perkembangan yang akan ada pergerakan ke kamu juga ya. Untuk teman-teman yang pingin personal reading dan teman-teman yang kepingin beli kartu, terus habis itu juga mungkin baca kartu ya, atau belajar baca kartunya, atau belanja kalung atau gelang, silahkan ya di Instagram Sora @sora_tarot ya. Ini bisa dipesen ya. Batunya dari batu rose quartz asli dan sudah Sora booster dengan energi healing, Sora sendiri yang kerjain. Ini untuk menarik energi cinta kasih. Ada beberapa testimoni sih, kemarin ada yang tulis juga hasilnya nggak pernah Sora rekayasa ya. Termasuk yang best seller juga ya. Sora nggak tahu sampai kapan barangnya ada, mungkin sampai akhir tahun aja ya, mungkin ya, let's see. Oke. Kita lihat dulu untuk astrologi yang mungkin terlihat ya. Ada Capricorn, ada Virgo, ada Taurus, ada Aries. Wow, trio tanduk keluar semua ya. Oke. Cancer, Gemini. Wow, siapakah satu lagi nih yang menyelip? Pisces. Oh, jadi ini trio ini dan trio hewan air ya, The Pisces. Sekarang kita coba untuk alfabetnya. Ada H, B, F, G, R, H, I, P, U, K, C, F, J, L, M, D, O, E, O. Oke, sebentar ya. Ini bisa plat nomor kendaraan, nama kota, nama tempat, apapun yang ada hurufnya ya. Bisa juga nomor rumah, misalnya nomor rumahnya 14 AZ gitu ya. Nih, oke ya. Sora angkat ya. Silakan di pause 1, 2, 3 pause. Oke. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan main ke channel pertama Sora di Sora and Tarot. Sampai kita ketemu Sahara. Bye.